Shalom, Civitas Hospitalia Rumah Sakit Baptis Batu. Masih dalam suasana Natal, kita boleh bersama-sama kembali dalam kapel virtual Senin 26 Desember 2022. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan perenungan pada pagi hari ini, mari kita akan satu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih oleh karena di suasana Natal ini kami boleh kembali datang kepada Engkau melalui perenungan Natal pada pagi hari ini. Kiranya berkenan kuasa Roh Kudus-Mu menuntun dan membimbing kami sekalian sehingga kami mendapatkan berkat melalui perenungan Natal pagi hari ini. Berbicaralah Tuhan kepada masing-masing kami karena kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seluruh Civitas Hospitalia Rumah Sakit Baptis Batu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan sebuah perenungan Natal dengan satu judul, apakah kabar kesukaan itu? Yang terambil dari Injil Lukas pasal yang kedua ayat 10 sampai dengan 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dalam kehidupan manusia, kesukaan kadang diterjemahkan dengan kata bergembira, sukacita, bersukacita. Pada umumnya merujuk pada kenikmatan hidup yang memberikan kebahagiaan, seperti pengalaman, kecintaan, sebuah hubungan suami istri, atau kelepasan dari masalah, atau kesuksesan secara finansial. Tetapi mari kita perhatikan di dalam perjanjian lama, kesukaan atau sukacita nampaknya hanya difokuskan pada bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah dan orang-orang dari bangsa lain yang menganut agama bangsa Israel, seperti kelepasan dari perbudakan di Mesir dan juga pembebasan dari pemulangan dari Babel ke Yerusalem. Nah, ini menjadi bagian dari konteks dari perjanjian lama. Sukacita berarti pembebasan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat kelahiran Yesus, malaikat menyatakan perspektif yang berbeda tentang kesukaan. Malaikat berkata, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberikan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Pernyataan malaikat ini menunjukkan bahwa kesukaan besar bukan hanya diperuntukkan kepada bangsa Israel, tetapi lebih luas, yaitu kepada seluruh bangsa. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes 3 ayat 16 yang berbicara tentang karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ini berbicara tentang segala bangsa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus tidak sedang berbicara tentang tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Tetapi Yesus sedang berbicara tentang bangsa-bangsa. Yesus sedang berbicara tentang sekumpulan banyak orang yang mereka boleh mengalami kasih Tuhan.
mereka yang boleh percaya kepadanya. Dengan demikian perkataan malaikat benar, bahwa seluruh bangsa di dunia menjadi objek dari kesukaan besar, dan sumber dari kesukaan besar itu adalah Allah sebagai pemberi kesukaan, Allah sebagai pemberi sukacita. Lalu yang menjadi pertanyaannya, apa yang menjadi isi dari kesukaan besar itu? Isi kesukaan besar itu berbicara tentang hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Pernyataan malaikat ini menunjukkan bahwa kesukaan adalah suasana atau kondisi sukacita yang didasarkan pada kenyataan rohani. Kenyataan apakah itu? Kenyataan bahwa Yesus adalah juru selamat yang telah lahir bagi seluruh bangsa. Kesukaan atau sukacita bukan bersumber kepada pengalaman hidup yang berasal dari lingkungan, situasi, dan keadaan yang menyenangkan ataupun menguntungkan. Tetapi sukacita itu, kesukaan besar itu adalah anugerah dari Allah, adalah hadiah dari Allah, pemberian Allah di dalam Yesus Kristus kepada orang-orang yang percaya kepadanya, yang memimpin orang tersebut kepada perubahan hidup secara rohani. Dengan demikian Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kesukaan besar bukan karena kepuasan karena segala sesuatu yang ada di dunia ini, tetapi sukaan besar ini karena saudara dan saya boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Yesus yang lahir di dalam kehidupan saudara dan saya. Yesus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan saudara dan saya. Dan itulah kesukaan besar yang kita terima melalui peristiwa Natal. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya dalam merayakan Natal tahun ini diharapkan bahwa tidak ada kalangan orang percaya yang menyesal karena sudah bertemu dengan Yesus, tetapi justru sebaliknya mengucap syukur kepada Tuhan karena telah mengalami kesukaan yang besar, yaitu mengalami Yesus di dalam kehidupannya. Sehingga ketika Yesus ada di dalam kehidupan kita, maka Yesus menjadi sumber sukacita bagi kita sekalian. Sukacita itu membawa keselamatan buat saudara dan saya. Sukacita itu membuat saudara dan saya mengalami hidup yang kekal. Sukacita itu membawa saudara dalam pemulihan atas setiap masalah, atas setiap persoalan, atas setiap kesulitan yang sedang kita hadapi. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui Natal ini kita diingatkan Allah telah menjadi manusia di dalam pribadi Yesus. Dan itulah kesukaan besar buat saudara dan saya. Sehingga apapun yang sedang terjadi saat ini, ketika saudara dan saya mungkin sulit untuk bersukacita, mari kita buka hati dan pikiran kita untuk kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka ketika Yesus ada di dalam kehidupan kita, maka sukacita itu akan melimpah dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, apakah kesukaan besar itu? Maka jawabannya, kesukaan besar itu adalah ketika Tuhan Yesus lahir di dalam kehidupan saudara dan saya, menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan saudara dan saya, menjadi sumber pengharapan buat saudara dan saya, dan menjadi sumber keselamatan buat saudara dan saya.
Mari kita nikmati kesukaan besar itu, sehingga kesukaan besar itu menjadi kekuatan buat kita sekalian, untuk kita boleh melangkah, untuk kita boleh menjalani kehidupan kita dengan satu keyakinan bahwa Tuhan Yesus menolong dan memampukan kita sekalian. Selamat dan semangat bersukacita oleh karena Tuhan Yesus telah hadir di dalam kehidupan saudara. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur atas perenungan Natal pagi hari ini. Kami boleh diingatkan kembali tentang kesukaan besar, bahwa itu tidak didefinisikan terkait segala sesuatu yang ada di sekeliling kami, tetapi berbicara tentang kelahiran Yesus. Yesus yang bukan hanya lahir secara jasmani, tetapi juga Yesus yang lahir secara rohani di dalam kehidupan kami. Oleh karena kami dapat mempercayakan hidup kami kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Itu sebabnya kami mempercayakan kehidupan kami supaya kami sungguh memuliakan nama Engkau. Kami percayakan seluruh Civitas Hospitalia, Rumah Sakit Baptis Batu dimanapun berada, supaya kasih, sukacita, dan pengharapan di dalam Kristus Yesus Tuhan itu selalu ada bagi setiap kami, memampukan kami untuk terus mampu menjadi berkat bagi seluruh anak-anak-Mu Tuhan yang Engkau percayakan untuk dapat kami layani, yaitu pasien, keluarga pasien. Mereka boleh mengalami kesembuhan atas segala sakit mereka, dan kami semua merasakan sukacita oleh karena Tuhan mempercayakan kami untuk kami dapat melayani mereka. Kiranya berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dalam kuasa Roh Kudus boleh memberkati kita sekalian. Amin. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati.